Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amaine abang aka sudah rengku bewene, insya Allah pada malam ini Koperasi Nahma Gayo bekerja sama dengan Pusat Kajian Kebudayaan Gayo menyelenggarakan bincang ekonomi dengan tema membangun koperasi yang bermaslahat dan berkemajuan. Perbincangan ini bertujuan menguatkan pemahaman dan ilmu perekonomian. Perbincangan malam ini terbuka tidak hanya untuk pengurus dan anggota Koperasi Nahma Gayo. Baik, saya akan bacakan susunan acaranya. Pembukaan oleh saya selaku Sekretaris Umum Koperasi Nahma Gayo. Dilanjutkan oleh Bapak Dr. Rahmat Salam, MSI, sebagai moderator. Beliau adalah dosen dari beberapa perguruan tinggi dan baru-baru ini beliau dilantik sebagai Rektor Universitas Ihsan Satya. Barakallah Pak Rahmat. Dilanjutkan oleh bincang dibuka oleh Ketua Umum Koperasi Nahma Gayo sekaligus Ketua Pusat Kajian Kebudayaan Gayo, Bapak Yusradi Usman Al-Gayoni, SSM Hum. Selanjutnya narasumber terakhir adalah Bapak Dr. Mahadi Bahtera. Beliau adalah Ketua Pengawas Dewan Koperasi Indonesia dan Ketua Pengawas Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Baik, saya akan serahkan acara ini selanjutnya kepada moderator. Namun sebelumnya mari sama-sama kita membaca ta'awudz dan basmalah. Silakan Pak Rahmat Salam. Terima kasih Kak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan acara yang sangat penting ini. Dan mudah-mudahan jangan pernah lupa kita sampaikan salam dan terima kasih kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa baik beliau, kita berpindah dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Kita berpindah dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Malam ini, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Abang, Aka, Sudung Kubewene, kita akan mendengarkan hal yang sangat bermanfaat dari tokoh kita, tokoh Dekopin, dan kemudian beliau ini selain nanti akan menyampaikan beberapa hal sebagai bagaimana memajukan koperasi. Namun demikian, kita dengarkan dulu pengantar kata dari Adinda Yusradi Usman Al-Gayoni sebagai penggagas acara, sebagai Ketua Koperasi Nahma Gayo, dan sebagai Ketua Pusat Kebudayaan Gayo yang saat ini sedang berkibar. Menyingkat waktu, kami persilakan Adinda Yusradi Usman Al-Gayoni. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Rahmat Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Selamat bergabung Bapak Ibu di bincang ekonomi dengan tajuk mengangkat tentang koperasi, bagaimana membangun koperasi yang bermaslahat dan berkemajuan, yang akan dinarasumberi oleh Pak Mahadi Bahtera, salah satu tokoh koperasi nasional yang berasal dari Provinsi Aceh.
Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti disampaikan oleh MC tadi bahwa ini seri pertama kita, kegiatan Koperasi Nama Gayo, bekerjasama dengan Pusat Kajian Kebudayaan Gayo, yang nantinya coba akan kita adakan seri kedua dan seterusnya, yang selain pesertanya umum, juga dipesertai oleh pengurus sekaligus anggota Koperasi Nama Gayo yang tujuannya untuk mengilmui tentang ilmu perkoperasian, kemudian membekali secara keterampilan, dan bagaimana nanti melalui kegiatan kita di lapangan juga menguatkan pengalaman langsung anggota kita sehingga bisa memperkuat koperasi ini, kemudian diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggotanya yang diharapkan bisa berdampak pada masyarakat sekitar. Dan pada malam hari ini pembicara kita Pak Mahdi yang tentu tidak asing lagi, dan tentu seperti disampaikan moderator tadi, sayang sekali kalau malam hari ini kita lewatkan karena Pak Mahdi ini jam terbangnya sudah luar biasa, ilmunya banyak sekali, pengalamannya luas. Karenanya sekali lagi selamat bergabung dan selamat mengikuti buat peserta semuanya, terutama buat anggota Koperasi Nama Gayo yang baru jalan dengan hari Minggu lusa. Ini baru 3 minggu, tapi pesertanya sudah mendaftar dari 5 provinsi di Indonesia, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Aceh, Sumatera Utara, dan sampai hari ini tadi sudah hampir 80% yang sudah membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan di antara kegiatan kita, simpan pinjam, kemudian serba usaha, jasa, ini juga sudah berjalan, dan luar biasanya kegiatan sosial kita juga sudah berjalan. Mudah-mudahan kegiatan melalui koperasi ini terus berjalan dengan baik, kemudian bisa bermaslahat buat masyarakat sekitar dan berkah buat kita semua. Demikian pengantar saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita persilakan Pak Mahdi Bahtera, saya menyebutnya Adinda Mahdi. Saya ingin membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae singkat. Adinda Mahdi saat ini berdomisili di Banda Aceh, tetapi terus-menerus wirawiri ulang-alik ke Jakarta. Beliau juga adalah berbagai jabatan yang sedang diemban saat ini. Selain Ketua Pengawas Jekopin Pusat, beliau juga adalah penasihat Inkopar Nasional, pengurus Induk Koperasi Republik Indonesia secara nasional di Jakarta, dan kemudian selain yang banyak di Aceh, saya menyebut satu saja, Ketua Advokasi Provinsi Daerah Istimewa Aceh atau Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia malam ini, kita ingin mendengarkan bincang-bincang kita ini, tentu saja bagaimana menggelar koperasi ini secara baik dan benar untuk bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Dan oleh karena itu, malam ini tokoh yang tepat Pak Mahdi Bahtera ini untuk berbincang dengan kita sebagai narasumber. Dan saat ini juga disaksikan, selain kita yang belasan orang dalam Zoom meeting ini, tapi saat ini juga disaksikan lewat media kita di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan ini sudah mulai aktif, Adinda Yusradi, dan ini akan disaksikan secara online. Oleh karena itu, kita tidak berpanjang kalam, kami persilahkan waktu sepenuhnya kepada Adinda Mahdi Bahtera. Kami persilahkan. Masih belum di unmute itu, Pak Mahdi?
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha selimpah rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam ini kita bisa bertemu dalam rangka bincang-bincang kita tentang perekonomian dan khususnya koperasi yang tentunya saya hormati dulu senior kita Pak Din Majid Profesor, kemudian Bapak Dr. Rahmat Salam, Ketua Umum Pak Yusri Usman Al-Gayuni, kita sekretaris dan seluruh peserta yang hadir pada malam ini melalui Zoom atau yang nantinya mengikuti acara ini melalui media kita. Khusus malam ini tentunya kita menggunakan saja bahasa Indonesia karena memang ketika kita mau usaha gayu tidak ada masalah, tetapi mungkin pemirsa kita, pendengar kita mungkin didominasi oleh kawan-kawan juga dari luar sana, sehingga mungkin ini adalah perbincangan yang menarik untuk kita sama-sama berdiskusi. Mohon maaf Pak Mahdi, bergelombang suaranya. Sepertinya Pak Mahdi pakai dua. Anggota koperasi nama Gayu yang luar biasa ini, tapi berbagi pengalaman mungkin ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Pak Mahdi, Pak Mahdi daripada Perkoperasian nomor 25 tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang. Saya ulangi, badan usaha yang beranggotakan orang per orang, atau beranggotakan badan hukum yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan sekaligus sebagai sokong guru perekonomian. Salah satu itu. Kenapa kita sampaikan ini anggotanya orang per orang? Ada dua jenis koperasi yang memang harus kita pahami. Pertama, namanya koperasi primer. Koperasi primer itu adalah anggotanya orang per orang. Nah, kita ini Pak Yusri Usman, Pak Doktor, Pak Profesor, dan kawan-kawan sudah paham tentunya adalah koperasi primer yang beranggotakan orang per orang. Itu boleh tingkatnya itu tingkat, misalnya setingkat kantor, setingkat kota, setingkat provinsi, atau juga setingkat. Saya berkeyakinan bahwa kita ini adalah primer setingkat nasional karena kita mempunyai anggota mungkin seluruh Indonesia. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Tingkatnya adalah tingkat primer tingkat nasional. Kalau sekunder itu adalah seperti induk koperasi ini memang punya yang namanya primer-primer di kabupaten yang bergabung menjadi sekunder provinsi. Sekunder-sekunder provinsi itu bergabung menjadi induk. Jadi tingkat sekunder. Jadi badan hukum. Yang jadinya adalah badan hukum. Seperti saya ini memimpin atau pengawas induk koperasi. Dia adalah koperasi sekunder yang anggotanya adalah badan hukum. Terdiri dari seluruh provinsi. Yang seluruh provinsi terdiri dari kabupaten. Kabupaten itu anggotanya adalah primer. Dari primer itu baru adalah orang perorangan. Itu satu. Yang kedua, kita bercerita malam ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Koperasi Nahma Gayu. Kenapa? Kegagalan koperasi selama ini disebabkan adalah ketidakmampuan anggotanya untuk memahami apa itu koperasi. Ketidakmampuan anggotanya untuk memahami koperasi sehingga berpikir koperasi itu adalah tempat untuk meminjam. Itu satu. Nah, itu. Jadi ketidakmampuan itulah makanya di negara-negara yang baik, negara-negara yang berkembang koperasinya dengan baik, seperti Amerika Serikat, kemudian Thailand, Korea Selatan, Singapura, itu untuk membentuk. Nah, malam ini Pak Yusradi Ketua Umum, beserta sekretaris dan lain-lain, Pak Daman, kita sudah melakukan satu yang luar biasa, melakukan pendidikan anggota untuk memulai sebuah koperasi. Nah, ini suatu luar biasa. Kegagalan koperasi itu kenapa? Anggotanya tidak paham apa itu koperasi. Nah, untuk itulah maka kita pahami dulu apa itu sebenarnya prinsip koperasi. Pada anggota yang mendengarkan dan kita semua, ada 7 prinsip koperasi yang memang sudah merupakan canangan nasional. Di Indonesia tidak bisa berjalan ini. Kenapa? Kegagalannya itu karena tidak mengenal
koperasi itu karena pembentukannya. Pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Luar biasa ini Nah Magayo sudah memberikan informasi kepada massa, kepada rakyat, kepada anggota untuk siapa yang mau bergabung di dalam keanggotaan kita. Kita edarkan list, ini suatu hal yang bagus, ya sekjennya sudah bagus, kerja kita sudah bagus, dan disitulah dianggap siapa yang mendaftarkan diri itu sudah sukarela, ya. Suka dan rela. Suka itu adalah suka bergabung di koperasi dan rela. Rela itu adalah membayar. Apa membayarnya? Kewajiban-kewajiban dilakukan oleh koperasi nantinya. Nah itu pertama. Dan terbuka itu tidak tertutup untuk satu golongan. Nah, tidak tertutup untuk satu, artinya warna kulit. Tidak tertutup satu warna agama. Tidak tertutup satu daerah. Tidak tertutup satu paguyuban. Tidak tertutup oleh warna kulit dan seterusnya. Hitam, kulit, putih, keriting, runtul, seterusnya bisa gabung. Terbuka. Untuk siapa? Yang mau suka dan rela. Nah itu. Yang kedua, koperasi itu pengelolaannya secara demokrasi. Demokrasi itu intinya musyawarah. Menentukan anggaran dasar dari awal sudah bagus. Kita musyawarah. Menentukan siapa yang menjadi orang-orang inisiator juga kemarin itu dimulai oleh beberapa senator dan diadakan rapat pembentukan. Itu demokrasi. Tidak ada satu orang pun yang istilahnya memaksakan kehendak untuk membuat koperasi. Tetapi dari saran dan pikiran bersama-sama yang diputuskan bersama musyawarah. Apa yang kita katakan musyawarah ini? Memberi namanya. Menempatkan kedudukan tempat ibu kota apa tempat kantornya. Kemudian memikirkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Walaupun ada beberapa nanti yang saya sampaikan ada mungkin perlu pemikiran kita. Itu secara teknis. Sudah kita lakukan ini. Nah, anggota yang bergabung di sini artinya sudah merasa senasib dan seperjuangan ikut dalam rombongan kita. Apa yang kita makan senasib dan perjuangan? Karena ingin sama-sama membangun dirinya, membangun organisasinya adalah koperasi dan membangun sesama dirinya untuk bagaimana? Bersama-sama mendapatkan kesejahteraan itu. Yang ketiga, namanya pembagian SHU, sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu adalah ketika kita mendapatkan laba, setelah kita keluarkan misalnya biaya-biaya operasional ini, dapatlah laba bersih. Artinya kalau kita lihat adalah itu. Laba bersih ini tidak dimiliki oleh sepenuhnya oleh pengurus. Tidak sepenuhnya oleh koperasi. Tetapi juga berbagi kepada anggota. Bedanya di situ dengan perusahaan. Ketika perusahaan dibangun, maka keuntungnya adalah untuk para pemimpin usaha atau pada punya perusahaan. Kalau koperasi berbagi, berdasarkan apa? Dua. Pertama berdasarkan jumlah simpanannya. Siapa yang banyak menyimpan, simpanan pokok, simpanan wajib, dan ditambah nanti namanya, kita tambahkan nanti ada simpanan wajib usaha. Dan kalau mau tambahkan simpanan sukarela, maka dialah yang akan mendapat pembagian SHU yang paling besar. Akan dihitung berdasarkan indeks. Nanti bagaimana menghitung indeks, kita atur bagaimana mengukurnya. Karena saya juga pelatih akuntansi kebetulan. Yang kedua, siapa yang banyak berbelanja ke koperasi? Siapa yang semakin banyak memberikan kontribusi kepada koperasi? Maka dia juga akan mendapatkan jasa yang lebih besar daripada orang yang tidak sama sekali. Ini yang disebut dengan pembagian balas jasa ditentukan sesuai dengan modal dan simpanan mereka. Yang kelima, kemandirian. Kalau di antara anggota kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, berpikir masuk koperasi untuk mendapat bantuan dari luar, kita kurangi dulu pikiran itu. Masa lalu gagalnya koperasi sampai sekarang, kenapa? Begitu membentuk koperasi, pikirannya adalah proposal untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Koperasi hasil penelitian kita yang gagal itu adalah koperasi yang mendapat bantuan pemerintah. Tapi koperasi yang maju, koperasi yang sukses adalah koperasi yang membangun diri dia sendiri. Dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Dari
anggota mengumpulkan uang rame-rame. Karena tadi kita adalah beranggotakan anggota, bukan beranggotakan finansial. Orang rame-rame ini mengumpulkan modal, nanti manfaatnya bisa diterima oleh orang lain. Untuk namanya apakah unit simpan pinjam, unit artinya kemandirian. Kita mulai dari kemandirian. Sanggup kita mandiri, maka koperasi ini akan lebih bagus pada masa akan datang. Tidak usah berpikir hari ini begitu kita bentuk koperasi mendapat bantuan, tidak mungkin. Karena setelah ini harus kita bantu dulu apa namanya induk, nomor induk koperasi harus kita urus. Untuk syarat itu adalah pelaksanaan kelas pertama sudah dilakukan. Baru 2 tahun, 3 tahun kalau koperasinya maju, koperasinya tumbuh dengan baik, koperasinya sehat, maka kalau satu saat ada mungkin paket-paket yang bisa kita minta dari pemerintah, sah-sah saja bisa dilakukan. Jadi kalau hari ini ada teman-teman kita, para anggota atau bapak-bapak sekalian beringinan, begitu kita bentuk koperasi kita mendapat bantuan, maka ini akan penyebab kegagalan itu. Kenapa? Ketika masuk bantuan dari hasil apa yang saya lihat, mulai dari tahun 2004 sampai hari ini, ketika sebuah koperasi yang sudah maju, tiba-tiba mendapat bantuan dari pemerintah, maka di situ akan terjadi kegagalan. Penyebab kegagalannya adalah orang yang sudah meminjam tidak lagi membayar pinjamannya. Orang yang sudah membayar resmi simpanan pokok atau simpanan wajib tidak lagi membayar simpanan wajibnya. Orang yang sudah selama ini meminjam untuk usaha dia tidak lagi mengambilkan pinjamannya. Kenapa? Karena dia berpikir kita sudah dibantu oleh pemerintah uang sekian. Ini menyebabkan uang yang dibantu pemerintah itu gagal dikembalikan, revolvingnya, uang yang ada juga tidak terkembalikan. Disitulah akhirnya pengurus harus memakan atau mendapat gaji dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Nah, ketika ini adalah tidak mandiri, maka ini adalah proses awal kita untuk jatuh. Yang keenam, malam ini adalah pendidikan. Jadi kalaupun hari ini kita hanya beberapa orang, tapi tidak masalah. Kenapa masalah ini akan kita kembangkan terus. Namanya pendidikan anggota. Nah, pendidikan anggota, pendidikan pengurus, pendidikan pengawas, pendidikan manajer itu dilakukan terus oleh koperasi. Kenapa harus dilakukan? Anggota pun harus dididik supaya paham dia berkoperasi. Pengurus pun harus kalau sudah mampu juga harus dididik supaya dia bisa membukukan dengan baik akuntansi, manajemen, motivasi dan seluruhnya. Kemudian pengawas pun harus dididik supaya dia tahu apa yang dia kawasi. Nah, ketika ini tidak terjadi Bapak Ibu sekalian, maka paradoks antar pengurus sesabi diri, antar pengurus sesamanya juga akan bentrok. Kenapa? Satu tidak paham akuntansi, satu paham. Sesama dirinya juga akan terjadi hal yang tidak baik. Ini dengan pengawas. Pengawas pun memeriksa yang tidak harusnya dilakukan, sehingga pengurus dengan pengawas pun tidak ada kerjasama yang baik dalam hal bagaimana memproteksi koperasi ini dengan tumbuh dengan baik. Ini hal-hal yang merupakan kegagalan. Yang ketujuh, prinsip koperasi adalah kerjasama. Tidak mungkin koperasi itu akan maju Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada kerjasama, kerjasama antar kita, kerjasama antar orang lain, namanya jaringan usaha koperasi. Saya bangga, saya salut, tadi pagi mulai semua sudah berkembang untuk membangun jaringan itu. Ini cikal bakal untuk sesuatu yang baik. Kenapa? Jaringan itu perlu. Kerjasama itu perlu. Kerjasama antara apa? Anggota sesama anggota, anggota dengan pengurus, pengurus sesama pengurus, pengawas sesama pengawas, anggota dengan pengawas, pengurus dengan, harus ada kerjasama. Dalam kerjasama apa? Tentunya tidak lain adalah kerjasama bisnis. Kalau tidak ada kerjasama itu bersama kita, maka hancur. Hancurnya di mana? Tidak jalan. Nah, untuk itulah maka kita bangun apa yang namanya suka dan rela kita, demokrasi kita bahas secara baik semuanya. Itu masalah prinsip koperasi yang harus kita pahami bersama-sama, walaupun sebenarnya saya hanya mengkaji ulang dalam kepala bapak-bapak tentunya itu sudah paham. Yang kedua, kita harus pahami dulu apa itu jati diri koperasi. Jati diri adalah identitas. Koperasi itu punya identitas. Koperasi yang tidak dibangun dengan identitas gagal. Kenapa gagal? Karena justru koperasi yang dibangun tanpa identitas dirinya
maka dia akan tidak dapat berkiprah, apalagi harus bersaing. Bersaing dengan apa? Para orang yang punya uang. Nah, untuk itulah makna daripada jati diri ini adalah menolong diri sendiri. Nah, salah satu yang menolong diri sendiri adalah kita menabung di koperasi. Kawan-kawan menabung di koperasi. Artinya apa? Dengan menabung ini berarti kita sudah punya modal bersama. Semua kita tentunya tidak harus, ya. Semua kita, saya ulangi, tidak harus ketika sudah memberikan simpanan wajib dan simpanan pokok, harus juga meminjam di awal. Maka ada di sini namanya ada menahan diri. Kita harus menolong diri kita untuk tidak nafsu. Tidak nafsu yang saya masukkan adalah ketika ada uang memang di koperasi. Kalau kita memungkinkan belum meminjam, lebih baik kita masih memberikan kepada orang lain, maka kita menolong diri kita dalam hal menahan. Artinya, kenapa saya katakan menolong diri? Ketika satu saat kita menabung, terus uang yang ditabung oleh kita hanya seberapa? Kalau kita hitung hari ini hanya 220, mau meminjam 3 juta, logika enggak? Tidak logika. Tetapi ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika teman-teman bergabung memberikan kesempatan kepada satu orang yang meminjamnya misalnya 12 juta. Berikan kesempatan kepada dia untuk membina usaha dia. Maka 12 juta itu dapatlah digulirkan oleh seseorang dulu. Jangan nafsu, harus 10 orang meminjam, Pak Daman. Kalau kita misalnya uang kita hari ini saya sudah hitung-hitung 23 juta. Diberikan ke 10 orang 2.300.000, sekian rokok Pak Daman apa? Kenapa? Apa? Di perusahaan. Apa yang dipikirkan oleh bisnis kita? Tetapi kalau mungkin ini hanya 2 orang pinjam, tidak apa-apa. Kita harus menahan diri. Kasih 1 orang, 2 orang yang memang kita layak memberikan kesempatan untuk dia. Tapi yang meminjam itu juga harus tahu diri. Jangan pula dipinjam untuk beli kulkas, beli sepeda motor. Tetapi diutamakan bagi yang punya bisnis, kita punya nanti tadi serba usaha yang lakukan bisnis untuk kita modali. Ini pertama, menolong diri sendiri. Kenapa? Kita menahan nafsu diri kita untuk memaksakan kehendak untuk meminjam, padahal ada orang lain yang masih diberikan kesempatan untuk itu. Yang kedua, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Ketika tidak lagi kita diingatkan oleh pengurus membayar simpanan wajib, maka kita harus bertanggung jawab bahwa simpanan wajib itu kalau sudah menjadi anggota wajib, namanya wajib seperti ini apa? Kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Ketika kita sudah meminjam uang, bertanggung jawablah kita untuk membayarnya setiap bulan. Kenapa? Ketika kita meminjam dari orang lain, dari koperasi, berhenti di kita tidak lagi berputar, maka orang lain akan menderita, tidak mendapat kesempatan untuk itu. Berarti kita menganiaya orang. Artinya dengan pinjaman yang macet itu sama saja kita menganiaya orang. Berarti kita adalah orang yang tidak punya karakter dengan baik. Nah, tanggung jawab kita meminjam, membayar. Tanggung jawab kita menyimpan. Dan tanggung jawab berikutnya adalah belanja di koperasi. Jangan pula ketika kita punya uang belanjanya di luar, ketika ngebon di koperasi. Kita balik sekarang, kita balik. Kalau kita mau besarkan koperasi ini, belanja di koperasi. Kalau misalnya nanti tidak ada uang, belanja di tempat lain. Ini baru kita berhasil. Kapan berhasilnya? Tidak 1 tahun ini, Bapak Ibu sekalian. 2-3 tahun akan datang baru nampak ya. Kenapa? Modal kita kecil. Kecuali kita sudah punya simpanan pokok 1 juta. Maka kalau 100 orang dan 100 juta bisa 10 orang berusaha di situ. Tapi tidak mungkin juga. Kita berkumpul di sini bukan artinya sama sederajat, tidak. Karena berkumpul kita ini senasib. Senasib dalam apa? Dalam kebersamaan. Ekonomi berbeda. Kedua, yang ketiga demokratis. Kita sudah lakukan seperti prinsip tadi. Kita sudah demokratis. Memilih ketua, memilih pengurus. Nah, ini sudah disampaikan oleh ketua umum kita. 1 tahun ini kita uji coba dalam proses kita, tetapi tidak lagi uji coba. Langsung kita harus sampaikan bahwa 3 tahun untuk pertama itu harus berjalan.
supaya apa? Cita-cita yang kita maukan tadi itu berhasil. Kalau uji coba setahun nggak ada itu, maka keputusan besok, kemungkinan Pak Yusadi Usman, kita harus tetapkan bahwa ini adalah periode 3 tahun. Tidak lagi kita harus 1 tahun, tidak. Tapi kalau memang perlu kita tambah, silakan aja. Tidak ada masalah itu. Kenapa? Pendiri itu, inisiator itu di dalam konteks kebiasaan memang seharusnya jadi pengurus. Itu saya katakan. Inisiator itu, pendiri itu seharusnya masuk dalam pengurus, pengawas atau penasehat. Kenapa? Dia yang berpikir dari awal. Yang ikut-ikutan ini kan itu belum tentu. Kenapa? Ada ikut-ikutan karena berpikir bisa minjam saja. Ada yang ikut-ikutan dari sini karena gejolak koperasi nampaknya hebat nanti dapat bantuan. Ada yang ikut-ikut dari sini karena dorongan-dorongan lain. Tidak karena sukarela tadi, bertanggung jawab tadi. Yang keempat, kesetaraan. Hilanglah. Hari ini Mahadi Batra walaupun pengawas Pak Rahmat Salam di Induk, pengawas di Kopet begitu masuk di sini, hilang itu. Hilang jabatan saya di sini karena saya di sini adalah anggota. Tetapi kalau di sini dipilih jadi penasihat, inilah hak saya. Jadi tidak usah berpikir kalau Bapak Dr. Mahadi itu anggota, tidak usah. Kenapa? Saya masuk ke sini sukarela. Maka apapun keputusan anggota saya harus manut. Walaupun saya sebenarnya sudah menjadi presiden daripada koperasi di seluruh Indonesia ini. Nah, hilang hak itu. Artinya kesetaraan itu sama senasib seperjuangan. Tetapi orang yang punya ekonomi lebih baik, partisipasinya tentunya akan lebih baik membesarkan anggota, membesarkan koperasi. Kawan-kawan yang mungkin membutuhkan pertolongan dari organisasi koperasi, maka kita harapkan dia maju, dia bisa berdiri sendiri, dia mandiri, dia bisa membesarkan juga satu koperasi ini melalui program yang dia lakukan. Karena belum tentu kita yang punya uang ini nggak bisa berbisnis, tetapi ada orang yang tidak punya uang bisa melakukan bisnis. Maka uang kita yang kita transfer ke koperasi, mereka gunakan untuk berbisnis, kita mendapat untung yang tadinya namanya sisa hasil usaha. Kalau menarik kita lanjutkan, namanya keadilan. Teguh sengadil. Salam, terdengar nak nih? Masih terdengar Pak, terdengar. Lanjut Pak Mahdi, sangat serius ini mendengarkan sehingga pengurus harus adil. Kenapa harus adil? Karena pengurus dipilih oleh anggota. Ketika pengurus tidak adil, ada KKN di situ, maka pengurusnya bisa dibawa ke rapat khusus. Nah, makanya jadi pengurus itu bisa nggak adil? Adil dalam apa? Adil dalam kebijakan, adil dalam peraturan, adil ada ketentuan. Apa yang kita katakan bijak? Ada namanya orang berpikir kalau sudah masuk koperasi itu pasti simpan pinjam yang awal. Nggak ada masalah. Kita bahas aja simpan pinjam. Ketika uang sedikit, ada 5 orang yang harus meminjam. 5-nya sama-sama susah. 5-nya sama-sama butuh. Ini perlu keadilan. Keadilan yang bagaimana? Ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan kebijakan oleh ketua itu sendiri. Namanya pengurus harian. Waktu mendapatkan SHU harus adil pembaginya. Makanya namanya indeks pembagian SHU berdasarkan simpanan. Ada juga nanti di anggaran dasar itu indeks pembagian SHU berdasarkan jasa usahanya. Itu adil. Adil dalam kebijakan, adil dalam membagi keuangan, adil dalam perhatian, adil dalam semuanya itu. Maka koperasi itu adalah memang dalam lagu gayonya bukan ceritanya begini. Pong dik lirlah ni belang, pong mongot ara jarang. Bukan itu koperasi. Koperasi itu adalah suka sama suka, senang sama senang. SMS. Koperasi nggak boleh duka di antara kawan kita. Kalau kawan senang, kita harus senang. Kalau kawan duka, kita harus duka. Untuk membagi duka itulah, maka kita harus rela. Rela mensupport dana kita ke sana.
Seperti saya membangun koperasi di Aceh. Ketika saya harus bangun 2 miliar, uang hanya aja 1,2 miliar. Maka saya ajak untuk partisipasi. Ayo kita tutup sama-sama. Ini maknanya kita adalah membagi kebahagiaan kita kepada orang lain sehingga motif sosialnya terjadi. Dalam bentuk apa? Tidak namanya pinjam tanpa bayar. Pinjam dibayar melalui koperasi. Koperasi nanti mengolah uang kita, satu saat dikembalikan lagi berdasarkan bagi hasilnya juga kepada kita. Kita tidak mampu berbisnis, uang kita masukkan ke dalam koperasi untuk berbisnis. Orang mengelola atau koperasi mengelolanya sehingga satu saat uang kita juga menjadi lebih mendapatkan hasil yang lain bagi hasil. Yang ke-7, kejujuran. Banyak koperasi gagal, pengurus tidak jujur. Maaf, anggota pun tidak jujur. Pengawas apalagi. Kenapa pengawas kebanyakan pat kuteken bahasa Acehnya? Mana yang kuteken? Kerjasama dia dengan pengurus sehingga apapun yang dilakukan pengurus dia. Jadi kejujuran penting. Kejujuran dalam apa? Mengelola keuangan yang dipercayakan oleh. Inilah jati diri koperasi yang memang harus dari awal kita pahami. Sehingga ada hal-hal yang tidak kita lakukan tentunya akan bermasalah. Jadi ada 3 sebenarnya. Kenapa koperasi itu gagal? Setelah kita pahami prinsip dan jati diri. Pertama, awalnya salah bentuk. Salah pembentukan. Apa salah pembentukan? Makanya semua orang pada saat ini undang-undang Omnibus Law itu, undang-undang tenaga kerja memprotes. Dengan 2 orang saja bisa membentuk koperasi. Kami protes habis. Kenapa? Kalau 2 orang saja bisa membentuk koperasi, maka suami istri bisa membentuk koperasi yang punya modal. Pemodal berkumpul 2 orang, dia bentuk koperasi atas nama koperasi, maka dipilihnya lah anggota-anggota yang mau meminjam dari yang lain. Sehingga hari ini banyak koperasi gagal bayar. Kenapa? Karena anggotanya dicari oleh nasabah, oleh mereka-mereka itu untuk meminjam uang, bukan berdasarkan pada anggota. Maka kita protes dan mudah-mudahan ini bisa diterima sehingga ini kembali pada posisi Undang-Undang 25 nomor 92 bahwa minimal 10 orang harus kembali ke situ, minimal 20. Kita sudah membentuk koperasi 100, luar biasa. Tinggal motivasi aja kita bangun dari gerakan kita. Kenapa? 100 orang kalau berbelanja di koperasi kita, maka amanlah kondisinya. 100 saja orang meminjam dari uang kita dengan bagi hasil. Dengan uang kita, partisipasi kita akan berhasil juga. Salah pembentukan ketika membentuk koperasi hanya berpikir, dari mana saya dapatkan bantuan. Salah. Salah bentuk. Yang kedua, salah menyusun anggaran dasar. Salah satu yang mau saya sampaikan Pak Ketua, di anggaran dasar saya baca begini. Pemilihan pengurus itu dipilih ketuanya. Tidak boleh. Dia bukan seperti organisasi lain-lain. Koperasi itu harus kolektif kolegial. Memilih ketua sekaligus, wakil ketua sekaligus, bendahara dan sekaligus satu paket boleh atau secara bergiliran. Boleh cara formatur atau cara pemilihan. Jadi ketua tidak memilih bendahara dan sekretaris. Bendahara sekretaris dipilih juga oleh anggota. Nah ini yang perlu kita. Nah, tapi kalau memang kita mau perbarui, kita harus kaji. Kenapa tidak boleh seperti itu? Supaya tidak terjadi kong-kali-kong. Maka ketika bendahara dipilih oleh anggota, sekretaris dipilih oleh anggota, dan ketua umum dipilih oleh anggota, maka ketika pengurus ketuanya marah pada sekretaris, maka dia harus melaporkan kepada rapat anggota, karena rapat anggota tahunan adalah kekuasaan tertinggi, bukan di tangan pengurus. Nah ini, jadi coba kita pikir lagi. Kalau pengurus kolektif kolegial sah-sah saja itu, kenapa? Artinya kalau peran dari ketua, sekretaris dan bendahara, tentunya yang memilih itu anggota juga tidak jor-joran. Di koperasi yang gagal itu ketika memilih ketuanya yang banyak bicara. Nah, yang banyak bicara di forum itu dipilih oleh anggota menjadi ketua sehingga babak belur. Nah, yang dipilih anggota ya cocoklah seperti Pak Yusradi, Ibu Sekretaris tadi dan seterusnya, Pak Rahmat Salam sebagai dipilih oleh anggota karena apa? Latar belakangnya.
Dan yang paling penting dalam koperasi adalah kejujurannya. Itu latar belakang yang paling penting. Leadership-nya, kejujuran. Dan ketiga tentunya naluri bisnis yang ada pada mereka. Nah, kalau kemarin terbentuk ini, kenapa? Mereka sudah lihat, kita sudah lihat bahwa kepemimpinan kali ini adalah kepemimpinan yang kolektif kolegial, yang satu sama lainnya saling mendukung. Dan bisa kerjasama. Jangan dipilih anggota, ketika ada ketua umumnya Polan, dipilihlah bendahara yang tidak bisa kerjasama. Susah juga, maka harus dilakukan namanya tes pikiran. Tes mana? Tes pikiran kita untuk mengujinya. Saya setuju Pak, untuk calon ini harus sebulan sebelum itu sudah pasti orangnya mana-mana supaya ada namanya penilaian. Saya setuju itu. Yang ketiga, yang mau sampaikan adalah di anggaran dasar kita yang perlu kita hati-hati. Tidak ada yang namanya, menurut saya itu adalah cadangan untuk anggota, nggak ada. Yang berupakan kekayaan atau modal dari koperasi hanya 3. Simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan. Tambah SAU. Tapi kalau simpanan sukarela, Pak Yusdadi, itu masuk dalam hutang. Kenapa simpanan sukarela itu hutang? Karena serta-merta dapat diambil. Kalau kita kemarin simpanan sukarela masih masuk di dalam modal, salah itu. Simpanan sukarela itu sama dengan hutang. Kenapa? Simpan sukarela ketika saya menyimpan simpanan sukarela 10 juta, serta-merta saya bisa mengambil dalam 2 bulan. Maka kalau dia dijadikan modal, salah dia. Namanya hutang ya di dalam neraca. Ini yang sudah kita lihat selama ini. Namun ya tentunya juga saya, tentunya kalau ada literatur lain bahwa simpanan sukarela itu mungkin sudah menjadi, itu juga saya belum paham sampai hari ini. Tetapi selama ini yang saya ketahui simpanan sukarela adalah hutang. Kenapa? Serta-merta orang dapat ambil. Nah itu. Lalu yang lain-lain saya pikir tidak perlu yang kita ini karena memang saya tidak kompleks membacanya. Tapi yang lebih penting yang saya sampaikan kepada anggota kita pada hari ini, kita siap menyokong, mendukung apa yang kita sampaikan di Nahmagayu ini. Kenapa? Baru satu mungkin koperasi yang tumbuh di Jakarta dari kalangan kita yang mungkin bisa satu saat berkembang. Untuk itulah satu saat bisa saya ajak nanti, kalau tidak dari The Kopinwil DKI Jakartanya, saya bisa ajak dari di mana wilayah kita kerjanya itu. Dari situ The Kopindan saya ajak untuk bergabung di sini dan kita daftarkan di sana sebagai pembina kita. Kenapa? Karena pentingnya adanya pelatihan-pelatihan untuk kita, pengurus, pengawas, anggota. Ketika The Kopinda, The Kopinil melakukan pendidikan, maka kalau kita sudah terdaftar, paling minimal kita diundang untuk hadir. Demikian dulu Pak Ramasalam sebagai pembukaan. Kalau kita berdiskusi tentunya ada hal yang kita sampaikan. Tentu saya juga tidak sepenuhnya memahami apa yang mungkin ditanyakan oleh peserta. Tentu kita buka diskusi ini dalam hal seperti yang saya sampaikan dengan prinsip koperasi jati diri dan ajas koperasi adalah gotong royong dan kekeluargaan. Itu yang kita bangun di koperasi Nahmagayu. Izin melo sementara. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mahadi Batra. Singkat, padat, jelas, tepat. Saatnya kita akan berdiskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Namun sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu nama-nama yang hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan tidak salah lihat. Tentu yang pertama, Adinda Yusradi Usman Al-Gayuni. Lalu ada Pak Danan, ada Pak A. Karim Gito, ada Pak Anas Mahara, ada Pak Andri Waskito, ada Pak Argunta, ada Bapak Profesor Din Majid, ada Pak Dr. Nas Haji Sopian Iskandar, ada Erwin Armijan, ada Ibu Iyas Linawati, ada Pak Rahmat Miko, ada Ibu Rusda Gayo, ada Pak Suprayogi, ada Ibu Cedar Yuni. Dan mungkin kalau yang belum sempat terbacakan nanti akan kita munculkan kembali. Dan yang jelas di luar sana, di udara, di media sosial kita juga sudah bergabung beberapa peserta yang nanti akan disampaikan oleh Adinda Yusradi.
Sudah ada 2 yang ngirim chat di kolom chat, tetapi nanti itu akan saya bacakan. Nah, yang terlebih dahulu saya akan mengutamakan terlebih dahulu siapa yang akan langsung menyampaikan pertanyaan lewat Zoom ini. Saya persilakan. Silakan, siapa yang mendahului boleh pakai langsung menyampaikan, mengajukan diri, atau boleh juga dengan melambaikan tangan atau melewat kolom chat. Yang jelas ini Prof. Din Majid sudah mengacung duluan. Sambil jalan saja, bagi yang lain silakan menunggu. Kami persilakan Pak Prof. Din Majid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahadi yang terhormat, rasanya tidak puasnya dan apa yang disampaikan itu. Ya, kalau puas berhenti sampai di sini aja. Ini karena nggak puas gitu kan. Kita berlanjut. Nah, satu pertanyaan pokok bagi saya, bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan anggota itu terhadap koperasi? Menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap koperasi. Apakah dia punya modal atau tidak punya modal, tapi dia merasa memiliki koperasi tersebut. Barangkali ada trik-trik yang bisa diperoleh. Itu satu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Lanjut terus Pak Dr. Muhammad Salam? Ya, apakah masih ada satu lagi barangkali, biar dua pertanyaan yang sekaligus jawab, biar jangan satu-satu. Satu lagi barangkali, saya persilakan. Setelah Prof. Din Majid. Belum ada. Dari kolom chat saya bacakan untuk yang kedua itu, adakah unsur bunga riba dalam hal simpan pinjam di koperasi? Yang kedua, apa perbedaan simpan pinjam melalui koperasi dengan simpan pinjam melalui perbankan? Ini disampaikan oleh Pak Rahmat Miko. Saya persilakan langsung ke Pak Mahadi Bahata. Prof. Bridin, terima kasih, dan Pak Rahmat Miko ya. Saya sampaikan dulu kepada Pak Prof. Sebenarnya dari pengalaman kita, bagaimana membangun kepercayaan dari anggota terhadap koperasi. Pertama adalah pengurus itu bisa enggak melakukan yang namanya transparansi yang berhubungan dengan keuangan. Transparansi yang kita maksud adalah tidak terbuka secara keseluruhan, karena itu juga tidak perlu mubazir. Nah, tapi dia mendapatkan itu dari mana? Pelaporan pertama pada saat rapat anggota. Ini kepercayaan yang pertama. Yang kedua, bisa enggak pengurus dan pengawas itu memberikan sesuatu yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi yang benar dalam keuangan. Nah, itu laporan keuangannya. Karena apa? Anggota yang menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib tentunya ingin uangnya itu satu saat bagi hasilnya juga dapat. Bukan justru karena kita membangun koperasi ada biaya operasional di sana, uang simpanan pokok wajibnya bertahun-bertahun ditambah, hilang satu-satu. Nah, yang ketiga, bisnis yang dilakukan oleh koperasi ini menyentuh kepentingan anggota. Nah, ini. Salah satu yang menyentuh kepentingan anggota, nggak ada lain perikan kita perhati adalah simpan pinjam. Itu cikal bakal. Tetapi simpan pinjam ini tentunya bukan untuk konsumtif, Pak. Orang meminjam hendaknya jangan dipergunakan untuk konsumtif, tetapi membangun dirinya untuk membangun usahanya. Ketika dia sudah mendapatkan modal dari koperasi untuk membangun usaha pribadinya, dan dia tentunya akan lebih percaya lagi ketika pada satu saat rapat anggota SHU-nya ada. Tidak rugi. Rugi tahun pertama, karena biaya operasional terlalu tinggi, apalagi misalnya di dalam anggaran dasar ada namanya tunjangan pengurus, honor pengurus, dan lain. Belum pun berkembang usaha sudah harus bayar honor, maka simpanan pokok, simpanan wajib tahun pertama habis.
Ini yang tidak boleh terjadi. Maka pengurus harus sabar dan menahan diri. Bagaimana sabar dan menahan dirinya? Tahan tidak menerima apa-apa. Tetapi ini adalah ibadah. Tetapi ini adalah bagian daripada ya amal kita untuk membangun koperasi. Belum menerima apa-apa kalau memang belum dapat apa-apa. Kenapa di akhir tahun pengurus itu mendapat bagian dari SAU? Nah, beda dia dengan perusahaan. Perusahaan itu bayar gaji terus-menerus. Kenapa? Penanggungnya adalah perusahaan. Tapi ini penanggungnya adalah anggota. Jadi, membangun kepercayaan ini tentunya, Pak, menurut saya tuh harus kita bangun melalui apa yang dilakukan pengurus itu sesuai dengan amanah rapat anggota. Yang kedua, uang yang sudah disimpan tersusun dengan rapi, dibukukan dengan baik, dan ditulis dengan rapi dan ditulis, namanya ada buku anggota. Jadi kita siapkan aja Pak Yusradi buku anggota, walaupun dia dalam bentuk online. Setiap saat bisa dilihat, uang siapa berapa, uang siapa berapa, 1 bulan sekali. Paling tidak kalau memang nanti mampu benarannya sudah bisa list 1 bulan, kalau memang sudah ada bisnis tambahan, mitra kerjasama dan lain-lain, sudah dapat di SAU-kan setiap bulan di offer informasi. Kalau tidak dapat 3 bulan sekali, kalau tidak dapat 6 bulan, kalau tidak dapat setahun sekali. Tentu dengan diawasi dengan baik. Prof, saya pikir kepercayaan itu akan datang kalau apa yang ditabung mereka selamat. Apa yang diharapkan dari berbelanja di koperasi itu bisa disediakan koperasi. Jangan pula justru di koperasi itu lebih mahal dari tempat-tempat eceran yang lain. Maka pengurus koperasi harus gesit. Kita paling tidak menjual apa produk kita melalui distributor. Kedua, kalau kita membeli dari eceran lebih mahal dari eceran, maka tidak akan dapat kita kepercayaan itu. Yang ketiga, kita mengundang anggota kita pada saat rapat, kita mengundang anggota kita pada saat keperluan-keperluan, dan kita informasikan informasi yang terus. Nah, saya pikir intinya di situ aja dulu, Prof. Nanti kita kembangkan melalui teknisnya. Pertanyaan daripada Rahmat Niko. Di Aceh sekarang sudah wajib untuk koperasi syariah. Kenapa? Karena memang fatwanya kalau simpan pinjam, kalau salah, walaupun belum syariah konvensional, tapi kalau tidak salah dalam akad dan seterusnya. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Kalau anggota jujur, maka amanlah kita disimpan pinjam itu kalau dalam bentuk syariah. Karena ada yang namanya untuk kepentingan-kepentingan bisnis bagi hasil. Untuk kepentingan-kepentingan yang namanya konsumsi dan lain-lain, untuk keperluan-keperluan besar itu bisa saja tidak bayar bunga. Biasa. Namun, karena kita mengumpulkan uang dari kita, kemudian dikelola oleh kita dan dibagi hasilnya dari kita, maka walaupun sebenarnya ini konvensional, satu saat kita berpikir kita harus rubah kita ke dalam syar'i yang bagi hasil yang tentunya banyak seperti Bapak Dr. Rahmat Salam, Profesor Majen NN yang lebih paham tentang bagaimana itu hukumnya yang berhubungan dengan ya riba. Di Aceh sudah dilarang sekarang koperasi konvensional, sudah mulai, tapi permasalahan belum selesai. Kenapa? Dewan syariahnya tidak ada. Kalaupun ada hanya 10%. Kalau Dewan Syariah nggak ada, bagaimana? Bank yang syariah belum tentu dia syar'i. Tetapi pelaksanaannya syar'i, dalam teorinya masih kita lihat bagi hasilnya dalam bentuk-bentuk tulisan saja tidak ada. Nah ini kita makanya koperasi yang tumbuh yang bagus supaya kita tidak bermasalah, ya melalui bisnis lah. Jual beli. Kalau memang ada orang membeli kendaraan, kalau kita buat beli kendaraan, dia cicil, kita beli, dia beli dari kita. Supaya ini lebih aman gitu, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan riba. Pertanyaan berikutnya, perbedaan simpan pinjam melalui koperasi dengan simpan pinjam melalui perbankan. Kalau di perbankan, pinjaman. Simpan itu tabungan. Dia modalnya disimpan itu dari seluruh orang yang bukan anggota dia, tetapi nasabah namanya, itu Pak Rahmat Niko. Di bank itu namanya nasabah. Dan dia tidak mendapatkan hasil bagi hasil dari bank yang menerima itu. Yang meminjam itu, yang menyimpan itu hanya dapat mungkin ya bagi hasil. Kalau syar'i ini di Aceh.
Tetapi di dalam meminjam dia nggak kembali lagi uang hasil jasa yang dia bayarnya. Tetapi di koperasi, begitu kita pinjam, kita bayar jasa, kita jangan katakan bahwa ini bunga, jasa lah. Ketika bayar jasa, setelah dikumpulkan, di akhir tahun dapat SAU, kembali lagi setelah kita keluarkan operasional kepada kita sebagai anggota. Jadi anggota koperasi itu adalah pemilik. Kalau perbankan, nasabah bukan pemilik, tetap nasabah sebagai konsumen. Mungkin itu Pak Miko, ya saya pikir penjelasannya tentunya tidak bisa terlalu detail juga karena memang ada konten-konten yang berhubungan dengan riba tadi. Memang dalam posisi itu sebaik-baiknya nanti kita berubah ke dalam yang berhubungan dengan koperasi syariah. Itu Pak Dokter, untuk sementara kalau ada yang lain kita mungkin diskusi. Ya, baik. Saya persilakan lagi kalau ada yang langsung mengajukan pertanyaan, boleh mengacungkan tangannya. Jika tidak, saya bacakan dulu. Oh, sebentar. Ada Pak Karim Gito. Karim Gito, saya persilakan Pak Karim Gito. Terima kasih Pak. Saya ini terlambat masuk ini Pak ya. Yang disampaikan oleh Pak Mahadi tadi itu masalah teknis, baik di bidang usaha dan sebagainya. Itu saya sangat setuju. Cuma harus kita ketahui bahwa di koperasi itu ada beberapa komponen yang harus kita penuhi. Yang pertama di koperasinya sendiri, koperasi itu terdiri dari dua komponen, yaitu kelembagaan dan usahanya. Itu kaitannya dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Prof tadi, bagaimana kita menjaga kepercayaan dari anggota gitu ya. Tentu dalam hal ini kelembagaan itu, koperasi itu harus punya kantor, harus punya administrasi, tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian di bidang usaha, kalau salah satunya tidak ada itu belum koperasi. Nah ini yang pertama. Yang kedua, tadi bagaimana kita ditanyakan tadi beda minjam di bank dengan di koperasi itu kan gitu. Nah terus ada satu pertanyaan tadi dari teman-teman yang menyatakan bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan kan gitu ya. Nah tadi juga disinggung masalah riba gitu ya. Di Aceh itu sesuai dengan Kanun 11 tahun 18 itu, di Aceh itu sudah wajib ya, sudah wajib harus syariah gitu ya. Nah terus sekarang yang jadi masalah besar, saya melihat masalah besar yaitu di koperasi itu adalah pembinanya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahathir itu benar itu teknis sekali. Tetapi pembinanya itu di dinas koperasi umpamanya. Berapa orang sih orang yang ahli bidang koperasi di dinas? Nah ini yang kita alami sekarang seperti itu. Bahwa di dinas itu sedikit sekali orang yang paham tentang koperasi. Baik itu kelembagaannya, baik itu usahanya. Itu yang saya paham. Yang kedua, sebagai pembina di luar dinas koperasi, ini pengalaman, ya orang dinas kalau mengajukan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan koperasi itu ada saja pihak eksekutif yang lain untuk mengganjal supaya dana untuk pembinaan koperasi itu kecil gitu. Jadi umpamanya diajukan sekian miliar, tetapi yang dikabulkan cuma sekian, ke alasan macam-macam. Ini kadang-kadang ada kekecewaan di pembina, di dinas terutama dalam hal pengajuan anggaran untuk biaya pengembangan dan pembinaan koperasi. Ini saya pikir tidak cukup dibahas di sini. Saya pikir harus ada pertemuan di luar ini untuk membahas hal itu. Jadi saya saran saja. Untuk kedepannya bagaimana contoh seperti yang sekarang di Aceh, bagaimana mengkonversi dari konvensional ke syariah itu perlu dana. Nah kemarin itu diajukan dana sekian miliar tapi tidak terkabul, sehingga di Aceh sekarang ini hanya belum sampai 10% koperasi yang ada di Aceh yang syariah. Jadi kendalanya di situ. Artinya dinas koperasi dengan dinas yang lain, pengelola keuangan, Bapeda, DPR itu belum sinergi. Jadi untuk itu barangkali nanti diadakan satu
kegiatan lagi untuk membahas khusus masalah itu. Saya kira itu saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran Pak Karim kita bagus sekali. Mungkin akan ada pembahasan lanjut tentang hal-hal yang khusus itu akan kita kembangkan lagi. Namun sebelum Pak Mahadi menjawab, apakah berkenan sekaligus mencatat dulu di kolom chat ini ada pertanyaan ya jangan terlewat juga nanti. Pertama dari Kak Cedar Yuni, apa yang harus dilakukan pada saat semangat para pengurus sudah mulai luntur? Wah, baru mulai kok jangan luntur dulu, gitu ya. Itu poin yang pertama. Lalu yang berikutnya saya bacakan dulu dari Rijal Argunta. Mana yang lebih menguntungkan bagi koperasi, simpan pinjam atau usaha? Nah, itu mungkin terkait dengan yang tadi. Terus yang berikutnya dari Ibu Rusda Gayo, apa yang harus dilakukan oleh koperasi dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini dan ke depannya? Barangkali itu dulu Pak Mahadi Bahtera, biar kita nanti untuk berikutnya. Berikut saya sahabat saya Karim itu adalah memang tokoh koperasi. Beliau adalah tokoh koperasi yang memang juga pernah menjadi pejabat di dinas provinsi. Jadi beliau paham sekali tentang bagaimana Aceh, dan tentunya bukan Aceh saja, tapi harus memang mengacu kepada yang lain. Pak Mahadi termute lagi itu. Pendidikan anggota yang kedua. Pendidikan anggota yang ketiga. Pendidikan pengurus, pendidikan pengawas, dan pendidikan terus. Maka ini tidak selesai hari ini. Kalau pertanyaan daripada bagaimana kalau satu saat pengurusnya menjadi tidak semangat? Karena harapan tadi, berharap misalnya pengurus dari hari ini mendapat pendapatan dari koperasi yang baru tumbuh. Harus hilang, disegerakan. Karena kita berpikir, kita tidak boleh hidup dari koperasi saat ini. Tetapi kita harus berusaha menghidupkan koperasi. Tetapi ketika bisnis berjalan, ketika usaha berjalan, tidak usah ragu, karena di anggaran dasar sudah ditetapkan pengurus mendapat bagian dari SH itu 20-25%. Jadi pada masa posisi hari ini, supaya tidak pengurusnya itu yang namanya tidak semangat, harus dimotivasi supaya semangat. Bapak Ibu sekalian, saya dulu membangun koperasi tahun 90 juga seperti hari ini. Tidak mendapat apa-apa saya. Tidak mendapatkan gaji saya. Uang saya yang harus keluar. Bagaimana membangun koperasi. Tetapi hari ini maaf aja. Ketika jadi narasumber aja di koperasi, kita udah tahu Pak Dokter berapa kita 1 jam. Profesor apalagi, maaf Profesor sedikit agak memotivasi. Menjadi pengurus koperasi saya tidak ragu-ragu 200-300 juta itu per tahun. Dapatnya sekarang. Tapi 90 tahun atau 30 tahun, 20 tahun itu saya seperti pengurus hari ini. Sudah di uang dirinya harus masuk. Pak Dokter harus masuk. Jadi harus ada perjuangan. Jadi tidak usah takut ketika pengurus nanti 2 periode nggak pilih. Bisa dipilih lagi menjadi wakil ketua. Bisa dipilih lagi menjadi pengawas. Tapi benar-benar bahwa apa yang kita lakukan adalah bagaimana koperasi tumbuh. Jadi pengurus, kalau sudah luntur, kita kasih motivasi. Supaya tidak luntur. Kenapa? Di sini ada namanya ibadah. Kalau sudah berhubungan dengan ibadah, berarti kan masa depan ini. Masalahnya Pak Dr. Rahmat Salam lebih baik menceritakan tentang fatwa ini. Pak Profesor Majid dan Pak Karim kita. Ada namanya surga sudah ditentukan oleh Allah kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu jangan luntur.
Nah, itu permasalahannya. Jadi kalau pengurus sudah mulai luntur, nah kita ingatkan jangan luntur dulu, jangan loyo dulu, ada kesempatan. Kenapa? Lunturnya pengurus nanti kalau sudah dicemoohkan. Karena pengurus itu harus tahan. Karena koperasi itu sok dan sial katanya. Kalau gagal dikatakan kita sial, kalau kita nanti berlebihan untung disebut sok. Artinya sok dan sosial. Jadi siap itu. Jadi itulah yang mungkin kita sampaikan, pengurus tidak boleh luntur, 1 periode, 2 periode bisa kita selamatkan nih, dan kalaupun nanti satu saat sudah habis waktu, pasti kita akan dipilih lagi. Untuk itulah perlu dari sekarang, niatkan diri bahwa saya menjadi pengurus Koperasi Namagayo adalah ibadah. Itu Pak Profesor Majid ya. Kita sama-sama begitu. Seperti Profesor, ngapain lagi harus menjadi peserta di sini? Ya, kan aset dari mana-mana sudah uang sudah masuk dari kanan kiri. Pak Dr. Sleman juga jadi rektor, Bapak Rahmat Salam juga begitu, uang masuk ke masih bergabung di sini karena di situ ada ibadah. Niatkan ibadah supaya pengurus dapat terus pahala. Di mana-mana mendapat pahala kita tentunya akan mendapat rezeki juga. Yang paling tidak komunikasi dengan orang lain akan lebih baik. Yang kedua, apa yang harus dilakukan Koperasi menghadapi tantangan? Kita tidak boleh ketinggalan manual. Saya dukung tuh IT kita yang sudah luar biasa. Kita dukung itu apa yang namanya jaringan usaha koperasi melalui sistem-sistem jaringan kita online. Nah, hari ini tidak mungkin kita hadir di sana. Karena bagaimana saya harus hadir di Jakarta untuk rapat. Kita pakailah media IT kita. Bagaimana bisnis kita berjalan? Jaringan ini sudah ditempuh oleh beberapa rekan tadi. Dari kemarin sudah mulai jual beli di dalam pasar kita IT. Itu luar biasa. Kita lanjutkan Ibu Sekretaris. Kita lanjutkan bidang yang serba usaha tadi. Ayo kita jual, ayo kita sama-sama berpartisipasi untuk mengembangkan koperasi kita. Kalau masih bisa belanja di koperasi, jangan belanja di tempat lain. Kalau masih bisa kita membayar dengan kontan, jangan ngutang. Kalau bisa kita belum meminjam, jangan minjam dulu, kasih kesempatan kepada orang lain. Sehingga kita tetap semangat. Kita akan lihat 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, aset kita sudah menjadi miliaran. Kalau bisnis berjalan, simpanan wajib terus ditingkatkan. Jadi, maaf, di anggaran dasar tadi jangan ditetapkan 10.000, 1.000, 10.000, dibuat 10.000 dan sesuai perkembangan di situ. Jadi kalau 10.000 nanti ketika kita bayar 15 itu sudah bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Pak. Jadi dibuat simpanan wajib boleh 100.000 dan sesuai perkembangan di situ buat. Simpanan pokok, simpanan wajib juga begitu. Tidak harus 10.000. Nanti kalau tidak bertentangan, walaupun rapat anggota tahun itu memutuskan sah-sah saja, tetapi sudah mulai. Jadi jangan dibuat 10.000 di sana. Jadi di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ditetapkan ya simpanan wajib minimal 10.000 per bulan dan akan disesuaikan sesuai keputusan rapat anggota. Itu mungkin Pak saya sampaikan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak Dokter, mungkin yang kedua tadi sudah saya jawab sepertinya. Apakah jenis usaha koperasi itu terbatas pada beberapa jenis usaha saja atau bebas selama itu menguntungkan bagi koperasi? Ya. Dari Ibu Rusdagayo. Saya malahan menyarankan seluruh cabang usaha bisa kita buat di koperasi. Menjadi rekanan boleh, buat travel boleh, pendidikan boleh. Apa saja yang namanya ada bisnis itu silakan masukkan di dalam anggaran dasar. Jadi kalau satu saat kita mau kembangkan silakan. Misalnya satu saat kita berpikir, kenapa tidak buat di koperasi di travel? Orang kita orang Gayo yang di Jakarta, orang kita anggota ini banyak yang sudah punya pengalaman di travel, yang punya hubungan ke Mekah. Satu saat dari pembisnis yang ada di Jakarta itu berkumpullah dia beberapa modal, buat melalui koperasi Namagayo akan membuat travel paling tidak umroh. Maka peserta yang hadir juga adalah orang Gayo kita di sini, tentunya tidak kemana-mana. Kalau seperti yang disampaikan Profesor tadi dapat dipercaya, dapat menjadi sesuatu yang unggul dari lain, lebih spesifik dari travel lain. Apa? Paling minimal koperasi sudah punya travel. Itu saya pikiran, jadi begitu saya pikir tidak harus ada batasan apa usaha kita tidak. Makanya ini disebut koperasi kita lebih baik koperasi jasa. Apapun bisa kita lakukan di situ, perdagangan itu di dalam unit usaha kita.
Sekian dulu Pak, mungkin ada yang lain. Baik. Pak Karim Gito tadi sampaikan, terima kasih karena beliau banyak paham bagaimana peran pemerintah, pembina yang saya maksudkan tadi. Kita banyak salah di pengurus ketika salah memulai. Di anggaran dasar pembentukan, kemudian di salah pembinaan. Salah pembinaan disampaikan Pak Karim Gito tadi. Oke, dulu sementara Pak Rahmat, Profesor, dan Pak Erwin Armijan bergabung kembali. Pak Yus sudah. Ya, Usman. Selamat datang Pak Erwin Armijan. Mau langsung bertanya Pak Erwin? Sementara ntar dulu, Prof. Ya. Tunda dulu. Baik, Pak Erwin. Ada yang lain, Bapak Ibu? Prof, kita mau Pak Satya. Silakan. Ya, mohon maaf. Sebelumnya ini saya kebetulan lagi di jalan di rumah sakit. Jadi nggak stay di rumah. Jadi terima kasih Pak Madi atas penjelasannya. Amangku, aku banyak belajar ini permasalahan koperasi ini. Insya Allah nanti dengan masukan dari narasumber Pak Madi berkaitan dengan simpanan wajib, simpanan itu berkaitan 10.000, mungkin nanti sesuai dengan perkembangan nanti kita akan berubah berkaitan dengan itu. Artinya begini. Memang koperasi kita ini adalah kita bentuk ada simpan pinjam, barang dan jasa. Nah, jasa ini nanti akan kita kembangkan di ART-nya yang berkaitan dengan entah nanti kita mungkin ada yang menjadi kontraktor, menjadi travel. Di situlah mungkin nanti jasanya di situ nanti kita jalankan di ART. Karena kan memang berkaitan dengan honor. Honor ini memang kemarin kita sudah sepakat untuk rapat adalah ini kita ini baru koperasi. Ya kan, kita baru merintis. Jadi nanti memang dalam ADRT di situ disebutkan ada honor. Tapi karena kita baru kita nanti minta ke ketua dibuatkan surat mungkin istilahnya surat keputusan entah berapa tahun atau satu periode. Jadi pengurus itu harus ikhlas untuk menjalankan ini mungkin tanpa honor lah. Karena kan kalau seandainya honor dengan simpanan wajib itu ya tetap pasti habis dalam tahun itu. Karena memang koperasi ini kalau simpan pinjam itu memang kita nggak mengenakan nggak terlalu besar mengenakan berapa sih jasanya. Gitu. Kita sebulan hanya 1% itu untuk menarik bagaimana kita ini sebagai pengurus ini untuk benar-benar peminatnya biar banyak dulu. Gitu. Nanti dengan perkembangan apabila ada perkembangan koperasi ini lebih maju lagi, mungkin itu bisa berkaitan jasanya bisa kita naiki, ya kan? Itu satu periode kalau dia udah maju, ya nanti kita istilahnya SK-nya dari ketua bisa kita tarik untuk memberikan honor kepada pengurus sebagai motivasi aja sih itu mungkin. Terima kasih banyak mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satya Taruna ini adalah salah satu pengurus koperasi yang sudah mengusulkan sudahlah jangan kita berhonor dulu. Kami silakan tanggapan dari Pak Mahadi. Ya, kita sampaikan ada. Jadi pembagian SAU itu biasanya begini. Yang saya sudah dapatkan mulai dari koperasi usaha, koperasi unit desa, koperasi karya namanya pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi itu rata-rata memang di pembagian SAU itu mendapat bagian 10-20% dari SAU. Kalau memang ada SAU, maka ketika berbicara tentang honor sah-sah saja kalau koperasi sudah mapan. Koperasi sudah tumbuh dengan baik yang memang harus dilakukan oleh pengurus kegiatan yang tidak mungkin tidak akan keluar biaya operasional namanya BUFO. Karena ketika yang disampaikan Adinda tadi, hari ini simpanan wajib simpanan pokok 23 juta. Kalau kita kemas dia menjadi simpanan pinjam bolehlah 10%. Maka kalau 10% dibagi 12, 0,8. 0,8 kali 25 juta, paling dapat satu bulan itu 1 juta. Itu paling tinggi bagi hasilnya.
Bayangkan kalau 1 juta itu untuk biaya operasional itu habis lagi, maka tidak akan berkembang ya. Apalagi memang ketetapan honor itu memang belum sudah ditentukan dari itu. Itu kalau normal. Kalau 1% cuma dari 23 juta berarti kan 230.000 per bulan dapatnya. 1 tahun cuma 230.000. Bayangkan kalau 230.000 kita honor kita 500.000 saja sudah habislah simpanan wajib. Makanya perannya itu adalah kita ditanya di sini mana lebih menguntungkan simpan pinjam dengan usaha. Kalau saya justru simpan pinjam tunda dulu. Kita buat satu bisnis yang berhubungan dengan bisa berputar uang. Ini kita berikan bahasa 40-50% pembagian hasil. Tapi itu harus dikelola oleh orang yang makan. Seperti tadi sudah mulai dari operasi sebuah usahanya itu. Namun tidak mungkin juga simpanan pinjam kita tidak berikan. Karena ada beberapa anggota yang mau menggunakan itu untuk memang supaya dia tumbuh usahanya. Kalau kita bicara tentang jenis koperasi, kalau simpan pinjam ini harus juga berdiri sendiri. Makanya unitnya kita buat bukan simpan pinjam, unit penguatan modal. Unit penguatan modal anggota. Jadi unit penguatan modal anggota apa namanya itu? Dia bisa meminjam uang itu untuk bisnisnya secara pribadi. Jadi kalau ditanya ini mana menguntungkan? Kalau kita lihat memang mengapa pengusaha itu berani pinjam uang dari bank walaupun 16%, karena usaha pasti lebih besar dari situ. Kalau dikelola dengan baik, peluangnya bagus, kemudian kita lihat kelayakan bisnisnya juga sesuai. Ini tergantung mengurus bagaimana mengelola uang 23 juta itu 1 tahun ini. Nggak bertambah-tambah itu kalau tidak ada yang mau masuk dana. Nah ini sudah lunas 1 tahun 23 juta dengan simpanan pokoknya. Bagaimana mengelola uang 23 juta? Kalau tidak tahan semua, kalau tidak sabar, kalau tidak terus, secara kontinu memikirkan apa bisnis. Bisnis yang paling bagus adalah hari ini cari mitra kerjasama. Misalnya, saya pikir teknis saja lah untuk memicu pengurus. Ada beberapa yang bisa kita pasarkan pada mereka. Kita ambil aja dari toko distributor. Kan begitu. Tambah modal kita. Cari leong-leong yang begitu Pak Dokter, Pak Profesor, mungkin kalau salah nanti di karena memang kalau bicara seperti ini banyak sekali lolos ini karena kalau benar tentunya. Baik. Terima kasih Pak Mahdi. Bapak dan Ibu, masih ada yang mau bertanya? Ya, Pak Erwin Armijan. Saya persilakan Pak Erwin Armijan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya nih buat Prof Mahdi. Prof. Apa slogan yang simpel tapi berbobot buat Koperasi Nahmagayo ini? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya sekedar berbagi pengalaman dan menawarkan peluang. Kebetulan saya dipercayakan oleh Sampurna Group untuk menjadi agen retail air mineral yang bernama Pristine. Itu modal 3 juta insya Allah sudah berjalan. Dan sudah diberikan beberapa item, 1 paket air mineral Pristine, di mana air tersebut disarankan para dokter internis untuk diminum setelah pasca operasi atau pasca penyembuhan. Karena dia mempunyai pH 8,6+. Jadi detox yang ada di badan akan dikeluarkan dan kita insya Allah lebih sehat. Bagi teman-teman yang di koperasi ini, siapa tahu ingin membuka dengan meminjam modal usaha dari koperasi di bawah 5 juta, insya Allah sudah bisa berjalan. Mungkin gambaran dari saya sementara sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus sekali ini tawarannya untuk air kemasan Pristine ya. Iya. Ya, silakan teman-teman dari Koperasi Nahmagayo yang kita membutuhkan air itu ini sepertinya. Baik, kami persilakan Pak Mahdi. Mudah-mudahan juga
kerjasama ini sudah tadi saya lihat ada beberapa yang sudah melakukan nih. Tadi sudah ada tawaran siapa yang bisa membantu kita ada di tol tadi kan. Ya, bisa diambil oleh koperasi yang mengambil fee manajemen dari sana ya saya pikir ada masalah. Dan kita harus rela nih, anggota ini harus rela kalau berbisnis pribadi menyematkan diri dengan koperasi harus kita berikan fee supaya ini besar. Ini harus rela. Dipasarkan oleh koperasi melalui medianya. Kalau ada transaksi, saya pikir transaksi saja kita membagi untung dengan koperasinya. Karena apa? Kita membesarkan koperasi disambilkan membesarkan kita diri sendiri. Inilah yang kita katakan tadi adalah kita harus ada kerjasama. Pak Rusda juga ada bertanya ini, siapa yang bertanggung jawab kalau rugi? Nah ini yang namanya tadi kita bergabung di sini ketika untung bersama-sama, kalau rugi bersama-sama. Yang itu. Nah, mungkin pengurus harus bertanggung jawab atas kerugian. Tetapi juga ketika untung mendapatkan kesempatan yang sama berbagi yang namanya pembagian yang sama secara adil dan merata yang dimasukkan sesuai dengan proporsionalnya. Ketika rugi pun maka koperasi ditanggung oleh anggotanya. Kenapa? Anggota itu pemilik. Jadi pemilik bertanggung jawab. Makanya untuk supaya tidak rugi, ya tentunya pengurus di dalam rancangan kita bersama anggotanya menyusun bagaimana supaya tidak rugi. Yang namanya rencana anggaran pendapatan biaya yang harus disusun setiap tahun. Rencana anggaran pendapatan biaya ini harus disahkan oleh anggota. Nah, ketika kita lihat misalnya pendapatan hanya 1.000, pengeluaran 1.200 berarti rugi. Nah, ini yang harus kita di dalam rapat kita menyampaikan bagaimana supaya tidak. Ya tentunya ada hal yang namanya biaya operasional dan lain harus dikurangi. Pada posisi tahun ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pengurus tadi, kita jangan dulu berambisi mendapatkan honor, tetapi relakan diri menjadi, ya artinya bahkan diri menjadi pengurus koperasi, karena di tempat lain, insya Allah sudah ada pendapatan kita, tapi kita harus konsentrasi juga membangun koperasi ini. Ya, kalau kita sudah ikhlas membantu di sini, insya Allah di tempat lain juga akan lebih besar dari ini. Kenapa? Ini adalah kemaslahatan umat membantu sesama kita. Itu mungkin tambahan Pak Dokter, mungkin Pak Majid juga bisa memberikan pencerahan. Ya, artinya yang berhubungan yang seperti ini. Mungkin Pak. Ya. Pertama maaf dulu kita kepada Rusda Gayo ini rupanya gerani rawan. Maaf sama ini aku win, geralku geral banan. Rusda Gayo kami segera kita dari Koperasi Puskopat, Pak. Oh iya, silakan. Bertanya nih. Pak Daman dari sekalian dari masukan Pak ya. Kami persilakan Pak Daman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat nih sama bapak-bapak semua. Ya. Ini mohon maaf tadi Ketua Puskopat undangan dari Pak Mahdi Pak ya. Beliau ada acara malam ini, makanya kita wakili. Pak, kita dari Puskopat bukan Puskopat lagi sekarang Pak, Pusat Operasi Kartika Iskandar Muda. Kita berdiri pure dengan memang di bidang usaha. Jadi apa yang disampaikan tadi ini sekedar masukan aja Pak. Memang betul koperasi itu berjalan apabila ada komunikasi dua arah antara pengurus dengan anggotanya. Kita dari Puskopat Pak, udah kita Puskop Kartika Iskandar Muda, udah kita coba. Ini koperasi Gayo ini di mana di kantor ini Pak? Di Jakarta sementara ini. Oh di Jakarta Pak ya. Sebenarnya ini jangkauannya agak luas nih Pak ya. Cabangnya akan ada di Banda Aceh nanti insya Allah. Di Banda Aceh Pak ya. Kita coba kemarin buka dari Puskop Kartika membangun bisnis terintegrasi. Terintegrasi antara untuk di lingkup Aceh aja Pak, ini kemungkinan di RAT ini akan masuk di program kita. Di program kita terintegrasi antara pesisir yang ada di Aceh dengan pegunungan yang ada di Aceh, biar ada potensi yang ada di pegunungan bisa dia saling tukar
Nah, kebetulan kita Puskop Kartika Iskandar Muda ini, kata Pak Mahdi, kan beranggotakan berbadan hukum. Berbadan hukum yang mempunyai prim-prim yang ada di daerah masing-masing. Nah, alhamdulillah Pak, kita buka kemarin di Kota Cani dan di Blangkejeren, kita kirim dari sini dan dari Medan usaha ikan laut dengan ikan kembung di Kota Cani dengan Blangkejeren itu agak lumayan permintaan Pak. Di 2 bulan ini ada sekitar 25 ton. Jadi nanti kita kalau bisa, kenapa enggak koperasi ini juga yang berjarak ini, apa potensi yang ada di Jakarta dengan potensi yang ada di sini yang bisa kita sinergikan, yang bisa kita saling mengisi. Umpama kalau di Jakarta itu kan ada barang impor. Terus terang Pak, kita kemarin ngambil barang impor untuk bahan baku ikan kembung di Kota Cani dengan Blangkejeren, kita ambil dari Medan. Ada juga orang yang ngambil dari Jakarta tuh. Itu yang perlu, yang kata Pak Mahdi tadi, bangun bisnis, jangan simpan pinjamnya aja dulu yang kita kedepankan. Apalagi kalau bisnis ini kayak saya lihat bukan semua berurusan dengan uang. Apabila brand kita sudah ada, nama kita sudah ada, orang yang nyari kita. Nah, itu saran dari kita. Kalaupun nanti kira-kira ya ada nanti kita perlu komunikasi dengan dari Jakarta, ya kita komunikasi, ya kita kolaborasikan. Ya alhamdulillah Pak Mahdi, kita aktif terus nanti. Ya, lanjut. Saya rasa itu aja dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman. Sebentar, sebelum ke Pak Mahdi, barangkali Adinda Yusradi sebagai ketua, apakah menyimak tadi pertanyaan Pak Daman ini? Adinda Yusradi. Ya, terima kasih Pak Dr. Ahmad Salam. Dan ini Pak Daman, terima kasih atas informasi sekaligus peluangnya. Ini coba kita follow up nanti Pak Daman. Karena memang kita sementara kan 3, simpan pinjam, usaha, dan jasa. Dan di anggota kita ini ada yang bergerak di ekspedisi. Yang minggu lalu mengirimkan barang ke Aceh. Dan kita sempat berdiskusi di internal pengurus kita, bagaimana saat bawa barang ke Aceh, itu kan memang penuh armadanya. Tapi saat kosong, saat balik itu kan kosong. Ini yang harus kita manfaatkan. Karena persoalannya ada produk tapi pasarnya nggak ada, sama. Nah, ke depan supaya Aceh ini juga bisa kita dorong bagaimana pengembangan zonasinya. Kemudian mengintegrasikan seperti yang disampaikan tadi, pegunungan, pesisir. Jadi kalau pesisir juga mau berkembang nggak terlepas dari pegunungan dan sebaliknya. Apalagi Bener Meriah Aceh Tengah sudah punya kargo, Pak Daman. Udah punya Pak ya? Udah punya di Bener Meriah. Nah, tinggal untuk pelabuhannya bagaimana ini dikembangkan untuk jangka panjang ini, karena kita baru Malahayati dan pelabuhan yang lain gitu kan. Karena kan ini untuk Aceh kita untuk telur saja diekspor Pak dari Medan kan. Iya betul. Agak miris kita. Nah, jadi tawaran ini kita sambut hangat Pak Daman. Coba kita diskusikan nanti. Mohon diketik nomor HP-nya di chatroom biar kami sip nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak Daman. Terima kasih Pak Rahmat. Baik. Terima kasih Pak Adinda Yusradi. Sebelum ke Pak Mahdi, saya bacakan satu soal lagi di chat ini. Ini ada studi kasus dan pengalaman. Sering gagal transaksi. Saya ada permintaan dengan nilai transaksi sekitar 120 juta. Pihak buyer akan bayar ketika barang yang dipesan sudah diterima. Sebentar, ini kelewat. Saya ulangi. Sudah diterima di tempat. Sedangkan dari sumber atau hulu harus cash keras. Kalau pinjam modal ke koperasi, bagaimana sistem bagi hasilnya? Atau bentar. Sistem bagi hasilnya, atau ada persentase margin yang didapat pakai tenor atau tidak? Waduh, nah ini ilmunya Pak Mahdi nih. Kami silakan Pak Mahdi. Oke, terima kasih. Saya Pak Daman dulu. Saya terima kasih bergabung. Beliau sekarang ini sedang mengelola uang sudah ratusan miliar, Pak.
Oh, Tahun 2005 sudah saya jadi pembina di sini dan pendidik-pendidik daripada akuntan-akuntan mereka itu baru 200 jutaan. Hari ini sudah mungkin puluhan bahkan ratusan miliar dikelola dengan berbagai bisnis. Artinya apa? Itu memotivasi pengurus kita bahwa beginilah kerjanya koperasi, pelan pasti. Tidak mungkin juga kita seperti pengusaha langsung dapat 200 juta tahun ini, nggak mungkin itu. Tapi memang pelan pasti dengan harapan bahwa kemandirian kita tadi akan terjadi. Kemudian Bapak Dr. Haji Sopyan Iskandar juga bergabung, mungkin bukan pun dari anggota kita, tapi memang dari pihak luar yang sudah bergabung di kita juga merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, yang seperti disampaikan tadi, transaksi terjadi pada sesuatu orang yang punya bisnis di luar, yang butuh modal. Nah, ketentuan di koperasi itu jelas, Pak, bahwa kalau Bapak meminjam dari koperasi, pasti untungnya atau jasanya lebih murah daripada kita berusaha di luar. Kita misalnya berbisnis, misalnya seperti Bapak itu, pasti Bapak dapat engkau 120 juta, akan dapat dalam 2 bulan, 3 bulan itu paling minimal 10-15 juta. Cuma kalau kita bayar jasa 3 bulan, paling-paling dapat 6 juta. Nah, di sini transaksi. Makanya kalau kita lihat sekarang, sistem riba yang sekarang ini karena kita namanya ya bunga. Maka ke depan kita berpikir yang simpan pinjam ini bagaimana kita mengolahnya bagi hasil. Tetapi bagi hasil ini ada satu ketentuan memang jujur. Nah, saya sudah adakan penelitian beberapa tahun lalu ketika uang yang dikelola oleh Koperasi Syar'i yang kebetulan ada beberapa di Banda Aceh ini dikelola oleh anggotanya. Bagaimana anggotanya itu melapor itu dengan benar, ternyata dari 100 itu hanya 1 yang bisa melaporkan dengan kejujuran, sehingga itu hangus juga. Maka kalau tadi saran Pak Daman, kita mulai dari suatu bisnis, itu juga adanya sesuatu yang memang bisa menguntungkan. Kalau 23 juta kita lola, mungkin dapat 1 bulan 2 juta, itu akan lebih besar dari pendapatan bunga kita yang hanya 230.000. Nah, misalnya 23 juta kita ada bisnis yang memang kita lihat menguntungkan. Kita 1 bulan 2 bulan ini sudah dapat 3 juta 4 juta, pasti lebih besar dari kalau jasa disimpan, sudah dipinjamkan. Tetapi enggak juga kita harus pungkiri yang meminjam juga mungkin menggunakan uang itu untuk bisnis dia. Inilah yang kita katakan bahwa koperasi membantu anggotanya. Nah, itu yang saya pikir masalah berhubungan dengan tadi yang ditandingkan 120 juta, apakah dia memang persentase dapat itu tentunya keputusan daripada koperasi nanti berapa bagi hasilnya yang harus didapatkan. Yang namanya ya kita sebut aja sekarang karena kita sudah mulai mengacu kepada syar'inya. Walaupun kita badan hukumnya konvensional, ya kita bagi hasil lah dalam ketentuan bagaimana. Yang paling penting, Bapak yang mengusahakan di luar pasti dapat untungnya lebih besar dari yang Bapak bayarkan di koperasi. Itu mungkin Pak Dr. Rahmat. Kemudian ada beberapa saran dari Pak Dr. Haji Sopyan. Saya pikir pengalaman beliau bisa kita cermati menjadi saran untuk koperasi. Baik. Baik. Itu tadi soal chat yang terakhir dari Pak Rahmat Miko. Seperti saran Pak Mahadi, kami persilakan Pak Haji Sopyan Iskandar. Nah, Pak Sopyan Iskandar masih bergabung? Oh, kadang sudah ada pertanyaannya, ada beberapa masukan di sini Pak. Ada mungkin itu Haji Sopyan Iskandar masih bergabung, tetapi beliau belum menjawab. Baik, sambil menunggu Pak Haji Sopyan Iskandar, barangkali ada yang lain yang mau bertanya sebelum kami alihkan ke yang lain. Kami persilakan. Ada yang lain? Tidak ada? Kita tidak dibatasi waktu ini, kalau masih ada sampai sahur juga nggak apa-apa. Ya, kebetulan. Kalau memang sudah tidak ada lagi, ya, kalau memang, tapi kalau memang sudah tidak ada lagi, ini saran masukan tadi cukup berbobot juga untuk bisa kita ramu ke dalam apa yang harus kita lakukan ke depan, sehingga Koperasi Nahmagayu ini bisa lebih berkibar untuk kepentingan dan kemaslahatan. Karena judul kita tadi hari ini adalah bagaimana kita membangun kemaslahatan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Silakan Prof. Din. Prof. Din Majid, kami persilakan. Ya. Oh, saya pertama minta tolong nomor teleponnya Pak Erwin. Nomor Pak Erwin. Kedua, ya dalam rangka meningkatkan koperasi ini tadi kan memang tidak pada kepercayaan.
ya, kejujuran, ya, kemudian transparansi. Nah, itu modal betulnya kan. Kita bisa mengingat kepada sifat-sifat yang pernah diungkapkan pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia berdagang dari Mekah ke Syam dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang kita ini kan kadang-kala tergiur dengan keadaan. Ya, kadang terpengaruh dengan keadaan. Nah, sekarang bagaimana upaya mempertebal semangat itu supaya operasi ini adalah benar-benar baik. Gitu. Itu yang saya masih ingin, saya belum dapat jawaban yang konkret yang bisa kita lakukan. Jadi secara intrinsik gitu, yang dorong dari dalam bahwa koperasi adalah milikku. Nah, itu yang diinginkan. Gitu. Tapi bagaimana menanamkan semangat itu, ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mahdi tadi, ya mudah-mudahan itu salah satu cara. Karena bagaimanapun juga kalau kita ingat kepada ceramah-ceramahnya Buya Hamka dulu, dia bilang begini, bahwa manusia ini berasal dari tanah, ya, kemudian hidup di tanah, mendapat dari tanah, kembali ke tanah. Ya. Kan? Nah, artinya semua milik kita semua, gitulah. Ya, milik kita semua. Tapi di balik itu harus punya ada kemampuan yang cemerlang. Nah, kemampuan cemerlang ini kalau bisa jangan sampai terjadi, istilah lain adalah istirahat sebelum lelah. Ya. Biasanya orang kan lelah dulu baru istirahat. Ini jangan sampai terjadi istirahat sebelum lelah. Nah, ini saya kira menanamkan semangat inilah kadang-kadang kita masih memerlukan trik-trik yang perlu disuntik kepada pengurus ini semuanya. Kira gitu Pak Mahdi, ya mohon maaf ya. Ya lanjut Pak, saya pikir luar biasa itu. Ya, baik Prof. Din, ini suatu hal yang bagus. Tentang nomor-nomor nanti sekretariat yang akan menyampaikan. Nah ini Pak Sofyan Iskandar sudah tampil, kami persilakan Pak Sofyan Iskandar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung nih Pak Mahdi. Siap, lanjut Pak. Hormati. Ya. Pak Mahdi apa kabar? Siap, baik Pak. Ya, mohon izin Pak Mahdi ini. Lanjut, ya. lanjut Pak. Salam hormat kepada para senior. Siap. Yang lebih banyak ilmunya dari saya. Amin. Saya praktisi aja Pak Mahdi. Saya pernah mimpin Koperasi Garuda Indonesia Group. Jadi mungkin itu sebuah pengalaman yang tentu Bapak-bapak juga banyak ilmu dan pengalaman. Tapi sharing malam ini, kecintaan saya terhadap koperasi, kecintaan saya terhadap organisasi, gerakan koperasi, tidak diragukan karena insya Allah berjuang bersama-sama Pak Mahdi juga nih di Dekopin. Baik Pak dan Ibu sekalian, saya hanya mungkin sisi koperasi atau kepraktisannya ini ingin menyampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian, karena kuncinya adalah di kepengurusan. Kunci keberhasilan koperasi itu di kepengurusan, di mana kepengurusan harus kayak iklan alkalin, tidak ada matinya. Kalau saya rumuskan mungkin dalam satu rumus matematika yang harus dimasukkan ke dalam unsur jiwa para pengurus, pengawas, dan mungkin seluruh anggota menjadi militan, itu adalah 1 dibagi 0. Ketika 1 kita hanya kepada Allah dan 0 ikhlas melakukannya. Seperti yang disampaikan Pak Mahdi, apalagi dalam perjuangan merintis koperasi, ini harus tertanam semua di hati dan pikiran mereka. Ketika 1 bagi 0 itu kan tak terhingga. Hasilnya tak terhingga. Betul Pak. Nah saya kira itu hanya filosofi yang saya pernah pimpin, saya tularkan, saya ajarkan sendiri kepada manajer, kepada anggota dan lingkungan. Nah yang kedua di dalam praktek, kadang orang tergiur dengan SKU. Padahal ada 2, ya, profit dan benefit.
hati-hati. Mungkin ini adalah satu siasat bagaimana kita mensiasati juga jangan SHU-nya sudah besar diambil orang pajak. Bukan mau mengibuli orang pajak. Nah, mungkin ini nanti diskusi teknis lah bagaimana mensiasati kita bahwa hak-hak anggota itu juga tidak banyak diambil alih oleh orang pajak. Ya. Kedua, hal-hal yang mungkin saya perlu garis bawahi juga di dalam mengelola perkoperasian ini, apa yang disampaikan Pak Mahadi, hal yang menjadi kunci, hal yang menjadi penting terkait dengan tadi pola pikir menjadi pola sikap, menjadi pola perilaku adalah di pendidikan. Kalau tadi disampaikan oleh salah seorang pembicara kalau tidak salah, kita tidak harus terkait dengan dana dari pemerintah. Jadi justru tantangan bagi seorang pengelola atau pengurus koperasi adalah kemandirian. Saya kira di dalam rumusan anggaran dasar pun sudah ada porsi pendidikan itu atau porsi dari SAU ya, yang untuk pendidikan berapa persen. Atau kolaborasi dengan koperasi-koperasi lain untuk membuat suatu pendidikan. Nah, yang paling penting saya selalu mengatakan bahwa di akhir kepemimpinan ya yang paling membanggakan tuh saya bisa menciptakan kader-kader yang berkualitas dari saya. Iya. Barangkali inilah bukan bangga dengan tingginya SHU ya, tetapi di akhir kepemimpinan saya ciptakan kader-kader yang lebih berkualitas. Bagaimana caranya? Kembali lagi ke masalah pendidikan dan pelatihan perkoperasi. Saya kira itu Pak Mahadi yang insya Allah menjadi penting dan menjadi kunci. Terima kasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sangat mencerahkan Pak Sofyan Iskandar. Pak Mahadi, ini waktu kita sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, 22 waktu Indonesia bagian Barat, tinggal 5 menit lagi. Barangkali sebelum kita menutup, ada kata penutup dari Pak Mahadi. Setelah itu nanti kami persilakan juga Ketua Koperasi Nahmagayo, Alinda Yusradi, untuk menyampaikan closing statement-nya. Kami persilakan terlebih dahulu Pak Mahadi. Baik Pak Dokter, terima kasih. Senior saya, Pak Rahman Salami, ada pelatih saya kalau main pingpong dulu. Saya kalau mengaji beliau itu menjadi senior tetap hari ini, walaupun saya hari ini menjadi narasumber, dia benar-benar ini tetap saya hormat kepada beliau, apalagi Pak Profesor Najib. Baik, kita ulangi, ada posisi yang harus kita pikirkan bahwa semua berperan pada fungsi yang paling optimal adalah ketika saya menjadi anggota, apa yang harus saya lakukan pada anggota? Pertama, saya harus melunasi kewajiban saya dan hak saya. Kewajiban saya adalah membayar simpanan pokok simpanan wajib, hak saya adalah menerima bagaimana saya mendapat kesejahteraan daripada koperasi. Partisipasi dari anggota diperlukan untuk membangun koperasi. Untuk pengurus, lakukan transparansi, lakukan kejujuran dengan baik sehingga mendapat kepercayaan daripada anggota sehingga ini bisa tumbuh berkembang, sehingga orang tidak ragu untuk menyimpan uangnya di koperasi dan tidak ragu memberikan dana sukarelanya di koperasi dan tidak ragu dia berinvestasi kembali di koperasi. Karena banyak orang di antara kita itu yang punya modal, tetapi modalnya tidak bergerak, masukkan di PN, tetapi kalau dengan koperasi ada bisnis yang menguntungkan, pasti kalau ada kepercayaan anggota-anggota bisa siap untuk membantu koperasi ini dengan baik. Pengawas, peran Bapak adalah mengawasi pengurus. Jangan ada kerjasama yang bersifat kolusi, KKN, dan nepotisme. Pengawas bukan musuh daripada pengurus. Pengawas adalah mitra kerjasama. Kalau ada temuan, temuan itu akan dibahas dulu dengan pengurus. Berikan saran yang terbaik, tidak menjadikan temuan itu kepada keluarga, tapi dibahas dengan pengurus. Sehingga ditemukan solusi yang baik. Sebagai penasehat, kami juga tidak terus-menerus menasihati kalau tidak ada masalah. Penasehat juga tentu tahu diri bahwa keberadaan pengurus menjadi peran penting. Kami hanya bisa melihat sebagai penasehat ketika ada hal-hal yang berhubungan masalah. Pertama, ada hal-hal yang tidak baik dalam keberlanjutan koperasi. Akhirnya, kolektif kolegial pengurus itu satu sama lain saling mendukung,
pendukungnya adalah sekretaris mendukung ketua, ketua mendukung bendara, tapi tidak kerja sama dalam hal bagaimana menggerogoti koperasi itu supaya menjadi. Tapi bersama-sama membangun koperasi dengan baik sehingga di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, Nahmagayu adalah koperasi yang berkualitas di seluruh Indonesia. Kami sebagai orang-orang Filipina termasuk tadi Pak Sofian, kemudian Pak Daman yang sudah melakukan proses-proses seperti ini, melihat bahwa kejujuran adalah satu kunci penting untuk keberhasilan koperasi. Baik Pak Doktor, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermakna, dan tentunya saya tidak semua tahu, yang sepengetahuan saya begitu dari pengalaman. Kalau ada hal yang kurang baik, saya mohon dimaafkan, dan kalau memang ada bermanfaat, tentunya menjadi amal ibadah yang bisa kita teruskan kepada generasi kita dan seterusnya kepada anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat berbobot. Kita tepuk tangan, aplaus untuk Pak Mahdi. Baik, kami persilakan Ketua Koperasi Nahmagayu, Adinda Yusradi Usman Al-Gayuni. Ya, terima kasih Pak Dr. Ahmad Salam, Pak Rektor. Pak Mahdi, terima kasih sekali lagi sudah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami mewakili pengurus. Dan ini secara prinsip kami terima kasih mewakili pengurus sekali lagi atas ilmu yang diberikan Pak Mahdi, masukan-masukan, informasi, dan peluang-peluang dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini coba kita bahas nanti di pengurus, sifatnya yang bisa kita eksekusi melalui peluang tadi, menyangkut ke usaha, jasa, dan simpan pinjam tadi akan coba kita realisasikan. Dan kedepannya kami mengharapkan informasi, kemudian bagaimana memperluas link, relasi, dan juga bisa berkolaborasi lebih dengan bapak-bapak yang ikut pada malam hari ini. Karena seperti kami sampaikan secara keanggotaan, baru jalan 3 minggu, insya Allah dengan hari Minggu besok. Ini keanggotaan kita sudah di 5 provinsi, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Aceh, dan Sumatera Utara. Tentu ini banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita kerjasamakan, sehingga ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa berkah buat kita semua, khusus buat tempat kelahiran kita, Tanah Aceh ya, Provinsi Aceh, ini kita harapkan juga kita bisa berkontribusi lebih. Karena ini kami baru, Bapak Ibu, baru jalan 3 minggu, mohon bimbingannya, mohon arahannya, kami dengan tangan terbuka, sekiranya nanti Bapak Ibu di luar Jakarta, Jawa Barat, Banten ini ada kesempatan ke Jakarta, jangan sungkan menghubungi kami, sekretariat kami terbuka, kita akan banyak berdiskusi di sana. Sekiranya pun tidak memungkinkan seperti disampaikan Pak Mahdi, para Mas Salam dan Prof. Din, dan Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan teknologi ini untuk terus kita berbagi. Demikian, dan atas segala kekurangan acara kita pada malam hari ini, jaringan, kemudian ya ada plusnya dengan kemajuan IT ini, ada juga minusnya. Nah, minus ini mudah-mudahan bisa kita sempurnakan ke depannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Mahdi. Kita berikan aplaus kepada para Mas Salam, Pak Rektor yang luar biasa, yang di tengah kesibukannya masih berkenan memoderatori acara kita. Ini doa terbaik buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sehat walafiat, kemudian berkah selalu dalam lindungannya, dan dilancarkan dalam bertugas. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sofian Iskandar, selama berjuang, Lekopin tetap menjadi sesuatu yang pemicu keberhasilan. Silakan para Mas Salam. Ini saya kembalikan kepada Mas Salam sekaligus mewakili MC ya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih juga atas peran serta yang sangat aktif. Walaupun kita sedikit belasan orang dalam Zoom ini, tapi sangat aktif untuk kita
kolaborasikan, dan hasilnya tentunya sudah dicatat juga oleh teman-teman di sekretariat. Dan sebagai moderator, kepada Allah juga kita berserah diri, semoga Allah senantiasa memberi kemudahan terhadap jalan yang sedang kita rintis ini, membangun koperasi Nahbagayo yang lebih berkualitas. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Bapak Ibu karena pembawa acara masih ada? Karena tadi izin sebentar. Ya, sepertinya sudah dia belum balik ya ke tempat. Saya mewakili pembawa acara sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, terutama kepada narasumber dan Pak Rektor. Nah, insya Allah seri kedua dan seterusnya akan kita gelar nanti dengan kami informasikan lebih lanjut ke kita semua. Atas segala kekurangan, kami mohon perbanyak maaf. Sampai ketemu di kegiatan kita berikutnya. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat Salam, Pak Den Majid, dan Bapak. Sama-sama. Nanti kita jumpa lagi. Ya. Pak Prof. Ya, assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.